wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Triwidarti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A. Latar belakang pembuatan video ini adalah guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari, SSMPDI. Baiklah, langsung saja kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa mempelajari filsafat pendidikan Islam penting bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Ya, mempelajari filsafat pendidikan Islam ini sangatlah penting bagi saya sebagai mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena filsafat pendidikan Islam ini mempunyai peran yang penting dalam sistem pendidikan dengan fungsinya sendiri, yaitu sebagai peletak dasar dalam mengaplikasikan ajaran Islam di bidang pendidikan yang tujuannya itu identik dengan ajaran Islam, sehingga filsafat pendidikan Islam ini memberikan saya arah dan pedoman dasar dalam memperbaiki dan menegakkan sistem pendidikan bahasa Indonesia yang bernafaskan Islam. Baiklah, kita memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi atau berita media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya untuk menentukan informasi tersebut hoax atau bukan dalam perspektif Islam? Sebagai seorang mahasiswa, ketika saya menemukan sebuah informasi yang belum diketahui benar atau tidaknya, maka tentunya sebagai seorang mahasiswa, sikap yang saya lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu terkait berita atau informasi tersebut dengan cara yang pertama, jangan mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh judul berita. Ini bisa dilakukan dengan cara membaca dan memahami secara perlahan. Mengapa? Sebab kebanyakan dari berita-berita hoax tersebut menggunakan judul berita yang bersifat clickbait atau judul berita yang difungsikan untuk menarik perhatian banyak orang. Cara yang kedua yaitu menyaring berita. Dengan menyaring benar tidaknya sebuah berita, maka seseorang memiliki kemampuan 100% terhindar dari berita hoax. Cara yang ketiga yaitu dengan berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara mencari tahu apakah berita tersebut valid atau tidak. Kita bisa menggunakan referensi lain mengenai bahan yang sama. Nah, ketika kita sudah mengetahui hasil analisis yang telah kita lakukan mengenai benar tidaknya sebuah berita, maka kita bisa menentukan tindakan apa yang sepatutnya kita lakukan. Jika berita tersebut benar, maka kita boleh menyebarkan atau meng-share berita tersebut. Namun, jika berita tersebut ternyata bohong atau hoax, kita jangan menyebarluaskan berita tersebut. Sesuai dengan larangan menyebar berita bohong atau hoax dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Quran surat An-Nur ayat 11. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jika Anda nanti jadi seorang guru bahasa Indonesia, bagaimana Anda memperlakukan siswa Anda dalam proses pembelajaran? Jawab menurut aliran progresivisme. Jika saya seorang guru pendidikan bahasa Indonesia, maka saya akan menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa-siswi saya. Maksudnya adalah siswa-siswi saya berikan kebebasan dalam berpikir serta mengembangkan bakat dan keterampilan mereka masing-masing. Mengapa? Karena menurut saya, siswa-siswi ini memiliki kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya. Jika mereka telah menemukan minat, bakat, serta kebutuhannya sendiri, maka peran saya di sini sebagai guru pendidikan bahasa Indonesia adalah membimbing dan mengarahkan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi saya agar lebih berkembang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam dan berikan contohnya. Dalam filsafat pendidikan Islam, penerapan aksiologi dapat dilakukan dengan cara menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam kehidupan manusia, serta membinakannya ke dalam kepribadian manusia, guna mewujudkan manusia yang soleh, beretika, dan taat beribadah. Contoh penerapan
aksiologi pendidikan pada etika. Misalnya, ketika seorang murid berjumpa dengan guru, maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan mencium tangan guru sebagai bentuk rasa hormat. Baiklah, kita memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Filosofi hidup saya yaitu bermimpilah dalam hidup, jangan mimpi dalam hidup. Maknanya adalah dalam hidup ini kita harus mempunyai mimpi, kita harus mempunyai impian. Siapapun yang hidup di atas bumi ini berhak untuk bermimpi dalam hidupnya. Ketika kita telah menemukan, ketika kita telah mempunyai impian itu, maka kita harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku, yaitu berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Percayalah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan kita hanya mempunyai mimpi dalam hidup ini, namun kita tidak pernah berusaha untuk meraihnya. Itu hanyalah omong kosong untuk menutupi kemalasanmu. Jangan biarkan mimpimu hanya sekedar mimpi. Ayo bangun dan wujudkan mimpimu. Baiklah, itu tadi hasil jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya Diana Triwidarti meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau khilafan kata-kata maupun perilaku. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.